Oke guys, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke guys, kali ini di malam hari ini guys, aku ingin membuat suatu menemukan berita baru ya guys. Berita barunya sangat menarik sekali supaya bisa menambah ilmu dan juga bermanfaat bagi para netizen yang ada di seluruh Indonesia pokoknya ya. Dan jangan lupa bagi yang mau lebih tahu lebih lanjut ya, linknya ada di bawah, link beritanya ada di bawah oke guys. Ini sih guys beritanya ini dari BBC News ya guys, Indonesia, yaitu eksperimen dokter yang menciptakan vaksin pertama secara tak sengaja guys. Nah ini terkait dengan virus-virus sekarang ini ya guys, yaitu COVID-19 ya guys, atau virus corona ya. Ini guys, penyakit cacar telah membunuh jutaan orang guys. Namun penyakit ini pula menciptakan sebuah penemuan yang secara tidak sengaja mengarah pada penciptaan vaksin pertama sekaligus transformasi dalam kesehatan manusia guys. Cacar ini guys ya, nggak tahu zaman dahulu atau zaman sekarang ya, adalah penyakit yang sangat mengerikan guys. Namun itu bukan bagian yang terburuk guys, cacar ini bukan yang terburuk ya. Dan tutur Najera nih guys, selain itu Anda akan mendapati ruam yang mengerikan di seluruh tubuh Anda, luka berisi nanah di kulit kepala, kaki, tenggorokan, bahkan semuanya guys selama beberapa hari guys ya. Nah, di tengah meluasnya perdagangan global ya guys dan imperialisme kala itu guys, cacar melanda masyarakat di seluruh dunia guys. Dan sekitar sepertiga orang dewasa yang terinfeksi cacar diperkirakan akan meninggal. Demikian halnya dengan 8 hingga 10 bayi guys. Pada awal abad ke-18 ya guys, penyakit ini diperkirakan telah membunuh sekitar 400.000 orang setiap tahun di Eropa saja guys. Itu di Eropa aja loh guys, membunuh 400.000 orang guys. Nah, sampai Dermaga merupakan daerah yang paling rawan guys. Wabah cacar terjadi di kota Boston, Amerika Serikat pada 1721, menewaskan 8% dari total populasi. Berarti cukup banyak nih guys. Dan bahkan jika Anda masih hidup, penyakit itu memiliki efek yang bertahan lama guys, membuat beberapa orang yang selamat menjadi buta dan semuanya memiliki bekas luka yang parah guys. Ini guys. Dan pengobatan terhadap cacar ini bervariasi ya guys, mulai dari yang tak berdampak apa-apa hingga yang ajaib guys ini guys di beritanya guys. Termasuk menempatkan penderita di ruangan bersuhu panas guys, atau sesekali ruangan bersuhu dingin guys. Pantangan makan melon, membungkus pasien dengan kain merah, dan menurut seorang petugas medis abad ke-17 memberikan 12 botol bir kecil kepada pasien setiap 24 jam guys. Bir guys. Bagaimanapun guys, ada satu obat yang manjur guys. Nah, guys, aku lanjutin lagi ya. Nah, dikenal sebagai inokulasi atau variolasi. Tindakan ini melibatkan pengambilan nanah dari seorang yang menderita cacar dan mengoleskannya ke kulit orang yang sehat. Iya ya. Teknik lain termasuk meniup teropeng cacar hidung. Dipraktikkan pertama kali di Afrika dan Asia sebelum akhirnya dibawa ke Eropa pada abad ke-18 guys, dan Amerika Utara oleh seorang budak bernama Onesimus. Inokulasi biasanya menghasilkan kasus penyakit yang ringan guys, tapi tidak selalu. Beberapa orang yang tertular cacar dan semua yang diinokulasi menjadi pembawa penyakit, secara tidak sengaja menularkannya kepada orang yang mereka temui.
Sebelum keterlibatan Jenner guys, pengobatan untuk penyakit cacar berkisar dari yang tidak berguna hingga yang aneh guys, atau getty image. Nah pada 1700-an guys, wah ini tahun dulu nih guys, orang-orang di pedesaan Inggris itu memahami bahwa sekelompok orang tampaknya kebal terhadap cacar. Nah, namun para pemerah susu malah tertular penyakit itu guys, yang disebut cacar sapi guys, yang meninggalkan sedikit bekas luka guys. Nah, selama epidemi cacar yang terjadi di Inggris bagian barat pada 1774, seorang petani Benjamin Jesty mencoba bereksperimen guys. Ia menggoreskan beberapa nanah dari luka cacar sapi pada kambing sapi ke kulit istri dan putranya guys. Tak satu pun dari mereka terjangkit cacar guys. Namun baru beberapa tahun kemudian ada yang tahu tentang eksperimen Jesty. Nah, pria itu berjasa menciptakan vaksinasi guys. Nah, dan yang lebih penting mempopulerkannya guys. Dia membuat pengamatan serupa dan sampai pada kesimpulan serupa guys. Edward Jenner itu adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah kota kecil Berkeley di Gloucestershire. Dia telah berlatih di London di bawah salah satu ahli bedah terkemuka saat itu guys. Nah, ketertarikan Jenner dalam menyembuhkan cacar nih diperkirakan dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya tentang inokulasi cacar guys. Dan pada tahun 1796 ya guys, setelah mengumpulkan beberapa bukti tidak langsung dari para petani dan pemerah susu, Jenner memutuskan untuk mencoba sebuah eksperimen guys. Eksperimen yang berpotensi fatal yang dilakukan oleh seorang anak guys. Nah, dia mengambil nanah dan luka cacar sapi di tangan seorang gadis pemerah susu, Sarah Knowles, dan menggoreskannya ke kulit James Phipps yang berusia 8 tahun guys. Nah, dan setelah beberapa hari sakit ringan guys, anak itu akhirnya pulih guys. Nah, kemudian Jenner menyuntik bocah itu dengan materi dari lepuh cacar. James tidak mengidap cacar, demikian halnya dengan orang-orang yang kontak dekat dengannya guys. Wah, ini eksperimen bahaya banget guys. Meski eksperimen ini berhasil ya guys, dalam standar masa kini itu dianggap problematis secara etis guys. Apa ya, tidak boleh guys. Nah, getty image Edward Jenner guys, yang digambarkan dalam patung itu guys ya guys, ada di beritanya ya guys. Nah, sedang memvariasikan putranya guys, membelokkan perspektif etika untuk melihat apakah vaksin cacar sapi ini dapat menyelamatkan nyawa si anaknya ini. Si semua orang. Nah, dan Jenner guys juga tidak tahu ilmu yang mendasari penemuan itu guys. Tidak ada pemahaman bahwa penyakit cacar disebabkan oleh virus variola dan fungsi sistem kekebalan tubuh masih menjadi misteri guys. Nah, dan guys, banyak sekali guys. Dan pada 1803 ya guys, sebuah kapal berlayar ke Amerika Selatan. Ini aku singkat ya guys. Dalam kapal itu ada 22 yatim piatu yang bertugas sebagai pembawa vaksin guys. Nah, ini guys, wah. Dalam 20 tahun guys sejak penemuannya itu ya guys, setelah vaksinnya dianu itu, vaksin Jenner ini telah menyelamatkan jutaan jiwa guys, dan segera vaksinasi cacar menjadi praktik umum di seluruh dunia guys. Penyakit itu benar-benar diberantas pada tahun 1979 guys. Dan ini guys. Ya, mungkin gitu guys cerita kali ini guys. Semoga bermanfaat bagi para netizen yang ada di rumah ya, dan tetap semangat. Oke guys, penutupan ya guys, nantikan video kedua selanjutnya. Oke, saya akan membawakan berita lagi. Oke, saya Teguh dari vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.